Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang jenis-jenis tes. Pertama-tama, terlebih dahulu perkenalkan, saya Alda Fadila sebagai moderator dan teman saya Jihan Yunita Eka Lestari sebagai pemateri, Bahtia Rohman sebagai pemateri, Megananda Elvaliana sebagai pemateri, Yohan Febrian sebagai pemateri, Gita Antika sebagai pemateri, dan Sri Lestari sebagai pemateri. Baik, di sini langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Alda Fadila. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan pengertian tes menurut secara umum dan menurut para ahli. Pengertian tes menurut umum merupakan kegiatan yang paling umum dalam evaluasi. Dengan melakukan tes ini, kita dapat mengumpulkan informasi dari suatu objek dengan melihat respon-respon terhadap jawaban yang diberikan. Tes juga itu merupakan alat pengukuran yang paling objektif, standar, dan sistematis yang berupa pertanyaan, perintah, atau petunjuk untuk memperoleh data-data dan keterangan-keterangan yang diinginkan. Kemudian, tes menurut beberapa ahli. Pengertian tes yang pertama adalah menurut Anne Anastasi 1976. Dalam bukunya Psychological, di sini dijelaskan bahwa pada dasarnya merupakan suatu pengukuran yang objektif dan standar terhadap sampel perilaku. Yang kedua ada menurut Frederick K. Brown 1976 juga. Menurut Frederick K. Brown ini mengatakan bahwa tes itu adalah prosedur yang sistematik guna mengukur sampel perilaku seseorang. Yang ketiga ada pengertian tes menurut Sumardi Suryabrata tahun 1984. Menurut Sumardi ini, tes adalah pernyataan pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus diajarkan dari penyelidik untuk mengambil kesimpulan dengan cara membandingkan standar atau tes lainnya. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Jihan Yunita Eka Lestari. Kepada Jihan Yunita Eka Lestari, dipersilakan. Baik, pengertian tes menurut Dr. Andes Amin Dain Indra Kusuma. Dalam bukunya yang berjudul Evaluasi Pendidikan, Dr. Andes Amin Dain Indra Kusuma yang dikutip oleh Suharsimi Ari Kunto mengatakan bahwa tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. Selanjutnya, jenis-jenis tes. Yang pertama, ditinjau dari bentuk jawaban peserta didik. Dilihat dari bentuk jawaban peserta didik, maka tes dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Tes tertulis, 2. Tes lisan, dan 3. Tes perbuatan. Baik, yang pertama adalah tes tertulis, atau yang sering disebut juga dengan pensil test atau paper test. Adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk tertulis. Tes tertulis ada 2 bentuk, yaitu subjektif dan objektif. Tes tertulis pada umumnya tidak bisa digunakan secara efektif untuk mengevaluasi keterampilan psikomotorik siswa. Akan tetapi, tes tertulis dapat mengevaluasi prinsip-prinsip yang menyertai keterampilan termasuk keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tes tertulis juga memiliki beberapa macam, yaitu yang satu tes subjektif dan tes objektif. Tes subjektif. Tes subjektif yang biasa disebut tes esai yaitu adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Kemudian ciri-ciri pertanyaan didahului dengan kata-kata seperti uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulkan, dan lain sebagainya. Kemudian jumlah butir soal pada tes uraian ini biasanya tidak banyak, yaitu berkisaran sekitar 5-10 soal dan waktunya kira-kira 90-120 menit. Kemudian soal-soal yang diuraikan ini menuntut kemampuan peserta tes untuk dapat mengorganisir, menginterpretasi, menghubungkan pengertian-pengertian yang dimiliki
Secara singkat, dapat dikatakan bahwa tes uraian menuntut peserta untuk mengingat-ingat, mengenal kembali, dan terutama harus mempunyai daya kreativitas yang tinggi. Berdasarkan tingkat kebebasan peserta tes untuk menjawab soal tes uraian, secara umum tes uraian dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tes uraian bebas dan yang kedua tes uraian terbatas. Yang pertama yaitu tes uraian bebas. Tes uraian bebas merupakan bentuk tes yang memberikan kebebasan kepada peserta tes untuk mengorganisasikan atau mengekspresikan pikiran dan gagasannya dalam menjawab soal tes. Kemudian jawaban peserta tes bersifat terbuka, fleksibel, dan tidak terstruktur. Contohnya seperti jelaskan alasan mengapa sistem ekonomi yang dianut suatu negara berbeda-beda. Yang kedua yaitu tes uraian terbatas. Tes uraian terbatas merupakan tes yang memberikan batasan-batasan atau rambu-rambu kepada para peserta tes dalam menjawab soal tes. Kemudian batasan tersebut mencakup format, isi, dan ruang lingkup jawaban. Kemudian walaupun jawaban kalimat tersebut beraneka ragam atau jawaban esai tersebut beraneka ragam, tetap harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya, sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan atau dikehendaki dalam soal tersebut. Kemudian tes terbatas juga memiliki beberapa tipe, antara lain tipe jawaban melengkapi dan tipe jawaban singkat. Tipe jawaban melengkapi, yaitu soal yang memerintahkan peserta tes untuk melengkapi kalimat dengan suatu frase, angka, atau formula. Tipe jawaban singkat, yaitu soal yang berbentuk pertanyaan yang dapat dijawab oleh peserta tes dengan satu kata, satu angka, satu frase, dan satu formula. Jenis tes tertulis, tes objektif. Tes objektif yaitu bentuk tes yang mengandung kemungkinan jawaban atau respon yang dipilih oleh peserta didik. Tes objektif sering disebut juga tes dikotomi karena jawabannya antara benar atau salah dan skornya antara 1 dan 0. Disebut objektif karena penilaiannya objektif. Siapapun yang mengoreksi tes objektif hasilnya akan sama, karena kunci jawabannya sudah jelas dan pasti. Secara umum bentuk tes objektif ada 3, yaitu yang pertama tipe benar-salah atau true-false test, tipe menjodohkan atau matching, dan tipe pilihan ganda atau multiple choice. Tipe benar-salah atau true-false test adalah tes yang butir soalnya terdiri dari pertanyaan yang disertai dengan alternatif jawaban atau pernyataan yang benar dan salah. Tipe menjodohkan atau matching. Ada beberapa istilah dalam tipe ini, seperti memasangkan atau mencocokkan. Butir soal menjodohkan dituliskan di dalam 2 kelompok, yaitu pernyataan atau sistem dan kelompok jawaban. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi, yaitu tipe pilihan ganda atau multiple choice. Multiple choice adalah tes di mana setiap butir soal yang memiliki jumlah alternatif jawaban lebih dari 1. Jumlah jawaban alternatif berkisar antara 2 sampai 5. Setiap tes pilihan ganda terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, pernyataan atau disebut juga stream. Yang kedua, alternatif pilihan jawaban atau disebut option. Terdapat beberapa variasi atau modifikasi dari tes pilihan ganda. Yang pertama, pilihan ganda analisis hubungan antara hal. Yang kedua, pilihan ganda analisis kasus. Yang ketiga, pilihan ganda asosiasi. Yang keempat, pilihan ganda dengan diagram, grafik, tabel, dan sebagainya. Yang terakhir, jawaban singkat dan melengkapi. Selanjutnya, tes lisan. Tes lisan adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik. Dalam bentuk lisan, peserta didik akan mengucapkan jawaban dengan kata-katanya sendiri, sesuai dengan pertanyaan atau perintah yang diberikan. Tes perbuatan. Tes perbuatan atau tes praktik adalah tes yang membuat jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan atau perbuatan. Lebih lanjut, Stiglitz mengumumkan tes tindakan adalah suatu bentuk tes yang peserta didiknya diminta untuk melakukan kegiatan khusus.
di bawah pengawasan penguji yang akan mengobservasi penampilan dan membuat keputusan tentang kualitas hasil belajar yang didemonstrasikan. Misalkan untuk melihat bagaimana cara menggunakan komputer dengan baik dan benar, guru harus menyuruh peserta didik untuk mempraktekkan atau mendemonstrasikan penggunaan komputer yang sesungguhnya sesuai dengan prosedur yang baik dan benar. Tinjau dari segi penyusunan tes hasil belajar dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tes buatan guru, dan yang kedua, tes yang telah distandarkan. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, tes buatan guru atau teacher made test, yaitu tes yang telah disusun sendiri oleh guru yang akan mempergunakan tes tersebut. Tes ini biasanya digunakan untuk ulangan harian, formatif, dan ulangan umum. Tes ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang sudah disampaikan guru. Untuk itu, guru harus membuat soal secara logis dan rasional mengenai pokok-pokok materi. Selanjutnya, tes yang telah distandarkan atau standardized test, yaitu tes yang telah mengalami proses standarisasi, yakni proses validasi dan keadilan, sehingga tes tersebut benar-benar valid dan andal untuk suatu tujuan dan bagi suatu kelompok tertentu. Suatu tes dikatakan valid jika tes tersebut benar-benar mampu menilai apa yang harus dinilai. Tes tersebut jika digunakan dapat mencapai sasaran sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Ditinjau berdasarkan jumlah peserta didik tes hasil belajar. Tes perseorangan, yaitu tes dilakukan secara perorangan. Guru akan berhadapan dengan seorang peserta didik. Tes kelompok, yaitu tes yang diadakan secara kelompok. Guru akan dihadapkan pada sekelompok peserta didik. Ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur siswa, dapat dibagi menjadi dua, yaitu tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga berdasarkan kelemahan tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat. Secara umum, tes ini disebut penjajakan masuk atau dalam istilah Inggris entering behavior test. Ini dilakukan untuk mengukur tingkat penguasaan pengetahuan dasar untuk dapat menerima pengetahuan lanjutnya. Oleh karena itu, tes ini juga disebut prasyarat tes atau prerequisite test. Tes ini juga berfungsi sebagai tes penempatan atau placement test. Tes formatif. Dari kata forum yang merupakan dasar istilah formatif, maka evaluasi formatif dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti sesuatu program tertentu. Evaluasi formatif atau tes formatif diberikan pada akhir setiap program. Tes ini merupakan post-test atau tes akhir program. Tes sumatif. Evaluasi sumatif atau tes sumatif dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok program atau sekelompok program yang lebih besar. Dalam pengalaman di sekolah, tes formatif dapat disamakan dengan ulangan harian, sedangkan tes sumatif dapat disamakan dengan ulangan umum yang biasanya dilaksanakan pada akhir semester. Ditinjau berdasarkan aspek pengetahuan dan keterampilan. Tes kemampuan atau power test. Prinsip tes kemampuan adalah tidak adanya batasan waktu dalam pengerjaan tes. Jika waktu tes tidak dibatasi, maka hasil tes dapat mengungkapkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Tes kecepatan atau speed test. Aspek yang diukur dalam tes kecepatan adalah kecepatan peserta didik dalam mengerjakan sesuatu pada waktu atau periode tertentu. Kerjaan tersebut biasanya relatif mudah karena aspek yang diukur benar-benar kecepatan, bukan aspek lain. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.